Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Pada hari ini Selasa 17 Maret 2026 kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Betapa besar kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, lawat kami, berikan kami kemampuan untuk dapat memahami dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis di dalam Kitab Yesaya pasal 42 ayat 14-21. Saya membaca ayatnya yang ke-17. Orang yang percaya kepada berhala pahatan akan berbalik ke belakang dan mendapat malu. Demikianlah mereka yang berkata kepada patung tuangan, kamulah ilah kami. Tema kita pada hari ini yaitu berhala-berhala modern. Jemaat yang diberkati Tuhan, di zaman modern ini sebenarnya berhala masih ada dengan bentuk yang berbeda. Tidak seperti zaman dulu yang ada dipahat, ada juga dibuat patung dari batu. Bahkan pohon-pohon yang rindang pun bisa menjadi berhala. Dan bukan hanya itu saja, benda-benda keramat yang mungkin diwariskan nenek moyang kita, misalnya tongkat, keris dan sebagainya, ya, itu pun bisa menjadi berhala. Dan ini dianggap berhala karena di dalam benda-benda tersebut ada kekuatan gaib yang bisa membantu mereka, sehingga mereka menyembah benda tersebut. Seperti orang Israel yang membuat dan menyembah berhala, yaitu patung anak lembu waktu di padang gurun. Nah, di dalam ayat ini, ayat yang ke-17 ini merupakan teguran keras terhadap mereka yang mengandalkan berhala atau dewa-dewa palsu, dalam arti patung tuangan yang dibuat oleh bangsa Israel. Dan masih banyak lagi. Dan berpaling dari Tuhan ketika mereka mempercayai berhala tersebut. Justru itu akan dipukul mundur dan dipermalukan oleh Tuhan, karena berhala itu tidak dapat menolong mereka dari kesulitan di dalam hidupnya. Jadi berhala-berhala dalam zaman modern ini, misalnya dalam medsos yang ada di handphone kita, ya, ada aplikasi-aplikasi yang menawarkan kekayaan, kesuksesan, cari jodoh dan sebagainya dengan memakai mahar tanpa perlu bekerja keras. Ini akan memberikan tawaran yang lebih indah, lebih baik daripada kita melihat apa sebenarnya keinginan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita bekerja keras. Nah, banyak orang yang lebih condong untuk meraih kesuksesan dengan jalan yang tidak diperkenankan Tuhan. Bukan itu saja, handphone pun bisa menjadi berhala bagi kita. Karena apa? Kita lebih mempunyai waktu yang lama bersama dengan handphone kita, bermain dengan handphone kita daripada waktu kita kepada Tuhan. Nah, coba kita renungkan berapa jamlah kita bermain handphone, dan kita bandingkan berapa jamlah kita bisa berdoa, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mana yang lebih lama yang kita lakukan? Bersama dengan handphone kita atau bersama dalam Tuhan dengan kita berdoa, membaca firman-Nya, bahkan mungkin di dalam mendengarkan firman-Nya. Dan bukan itu saja, diri kita pun ini bisa menjadi berhala. Kenapa? Karena keegoisan, ingin menang sendiri, lebih mementingkan diri sendiri daripada keinginan Tuhan.
Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk berhala dalam zaman modern ini ataupun dalam zaman digital ini. Jika kita mencondongkan hati kita kepada berhala tersebut, berarti kita telah menduakan Tuhan. Dan hal ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam masa lain ini, kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Tinggalkan berhala-berhala tersebut, serta percayakan hidup kita pada kuasa Tuhan yang adil, dan itu yang akan memulihkan kehidupan kita seluruhnya. Tidak ada lagi di dalam kegelapan atau di dalam keputusasaan. Andalkan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan bertindak untuk menuntun dan memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami semakin mendekatkan diri kepadamu dan dapat melakukannya itu dalam setiap kehidupan kami. Berkati kehidupan kami dalam pekerjaan, dalam kegiatan kami. Semuanya Bapa, biarlah kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam segala kehidupan mereka, dalam segala umur mereka, dan juga dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, hikmat. Pakai mereka menjadi alat Tuhan. Tambahkan kesuksesan. Dan mari Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan orang tua kami, bahkan jemaat-Mu yang di dalam lanjut usia. Berkati mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau pulihkan kesehatan mereka. Berikan kebahagiaan dan sukacita bersama dengan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam masa pemulihan, yaitu Inang Hinsa Boru Tambunan, Opung Kevin Boru Tahuruk, Donyonya Butar-Butar Boru Purba, Amang Markus Yahan, Inang Elis Boru Sihombing, dan masih banyak lagi Tuhan jemaat-Mu. Kami serahkan mereka semua kepadamu Bapa. Mari Tuhan Engkau jamah tubuh mereka yang sakit, Engkau pulihkan. Dan mari Engkau bangkitkan semangat mereka supaya tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan. Mari Engkau berikan yang terbaik. Kami juga sangat bersyukur untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu James Frederick Gultom yang genap usianya 30 tahun. Dan Eli Saryani Saragi yang genap usianya 47 tahun. Kami serahkan mereka kepadamu Bapa. Berikan mereka kesehatan, kasih Tuhan beserta dengan mereka. Lawat dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati pribadi mereka. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, apapun cita-cita mereka, biarlah terlaksana di dalam kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.